Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tauhid dan kita masuk pada bab larangan berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau anjuran berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 154, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillah. Mereka berprasangka yang tidak-tidak terhadap Allah subhanahu wa ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan ini seluruhnya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Fath ayat 6, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan supaya dia mengadab orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, serta orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan giliran keburukan yang amat buruk, dan Allah murka dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat bagi mereka. Dua ayat ini larangan kepada kita untuk tidak berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam tiga hal. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengingkari akan takdirnya. Dan yang ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah tiga perkara yang sangat dilarang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hakim. Makna Al-Hakim itu artinya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu kecuali pasti ada hikmah kebaikan di dalamnya. Itu makna Al-Hakim. Benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melakukan sebuah perbuatan sesuai dengan kehendaknya.
sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan minggu lalu tentang masalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu itu karena kehendaknya. Kalau Allah mau, maka pasti terjadi. Dan kalau Allah tidak mau, maka tidak mungkin terjadi. Tetapi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu sesuai kehendaknya kecuali pasti ada hikmah kebaikan di dalamnya. Mustahil. Tidak ada hikmah yang bisa kita petik dari apa yang Allah perbuat kepada hamba-hambanya. Apapun itu. Anggaplah mungkin musibah yang Allah timpakan kepada kita. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kesehatan. Boleh jadi kita sakit parah, tidak bisa bangun, terbaring, stroke, atau mungkin sampai tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Ataupun mungkin kita diuji dari segi ekonomi, bolak-balik cari pekerjaan tidak ketemu, susah cari kehidupan, makan pun ala kadarnya, hampir kelaparan, dan begitu seterusnya. Atau mungkin dalam sebuah pertempuran, peperangan, kita dikalahkan. Maka hatta musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, itu semua ada hikmahnya. Ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Alima man alima wa jahila man jahila. Boleh jadi ada yang tahu di balik hikmah kenapa Allah turunkan musibah, ataupun tidak tahu karena kejahilannya. Tapi yang pasti bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah musibah kecuali pasti ada hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim. Tidak berbuat kecuali karena sebuah hikmah kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berburuk sangka dengan takdir. Makna yang kedua adalah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan sebuah musibah kepada kita, Allah sedang mengadab kita. Allah sedang menyiksa kita. Sehingga kita menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintainya, kena musibah apapun apa namanya, terkadang orang tidak yakin dengan takdir, sehingga akhirnya suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya diberikan nikmat, dia mengatakan Allah sedang memuliakan kami, tetapi kalau diberikan musibah, dia pun mengatakan Allah sedang menghina kami. Maka ini berburuk sangka, dan ini tidak boleh. Ataupun yang ketiga, mengingkari bahwa agama Allah yang dibawa Nabi SAW tidak akan disempurnakan, seperti yang terjadi terhadap orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Ketika terjadi perang Uhud, maka kita tahu bahwa perang Uhud ini perang kekalahan kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi SAW diisukan meninggal di perang ini, dan sebagian para sahabat tunggang langgang. Memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kaum muslimin mengalami kekalahan hebat di perang Uhud ini, sehingga orang-orang munafik berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengatakan bahwa tidak mungkin agama ini akan pulih kembali, akan disempurnakan, akan berkembang. Habislah kami di sini. Itulah prasangka buruknya orang-orang munafik di perang Uhud. Mereka tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hari itu terkadang diputar. Terkadang di atas, terkadang di bawah, terkadang menang, terkadang kalah. Mereka tidak paham bahwa semua sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kaum muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud, ujung-ujungnya pun
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Dialah yang telah mengutus Rasul dengan membawa kebenaran dan juga petunjuk untuk mengalahkan semua agama-agama di luar daripada Islam. Dan kita harus yakin. Inilah 3 poin yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, bahwa bentuk berprasangka buruk kepada Allah, yang pertama mengingkari adanya hikmah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengingkari adanya takdir Allah Azza wa Jal, dan yang ketiga mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasul tidak mungkin disempurnakan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, adapun bab ini dicantumkan oleh mu'alif rahimahullahu taala bahwa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa mencidrai tauhid, bisa menghilangkan tauhid. Tapi sebaliknya berbuat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kewajiban tauhid. Jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk kewajiban tauhid. Coba jendela ini tutup aja biar suaranya enggak masuk ya. Ya kan? Sama pintu juga. Iya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bicara soal macam-macam prasangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala berkata bahwa ada 2 macam seseorang itu berprasangka terhadap Allah. Pertama, berkaitan dengan perbuatan Allah yang terjadi di alam semesta ini. Maka wajib bagi kita untuk berbaik sangka kepada Allah. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di alam semesta ini, apapun yang Allah perbuat di alam semesta ini, maka kewajiban kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi saya sudah katakan di muqaddimah. Karena tidak mungkin Allah melakukan sesuatu kecuali karena sebuah hikmah kebaikan. Kemudian juga berkaitan dengan apa yang diperbuat oleh Allah terhadap kita semuanya. Saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada prasangka buruk kepada Allah, bahwa Allah tidak mungkin menerima ibadah saya, bahwa Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosa saya, bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan saya. Maka tidak boleh ada prasangka buruk seperti itu. Karena orang yang sudah menjalankan ibadah dengan benar, dipenuhi syarat-syaratnya, dipenuhi kewajiban-kewajibannya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, maka wajib berbaik sangka kepada Allah, bahwa ibadahnya pasti diterima, dosa-dosanya akan diampuni Allah Azza wa Jal, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, berprasangka baik terhadap Allah akan perbuatan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, berprasangka buruk terhadap Allah, dan ini karena kebodohan kita atau kezaliman kita, di mana banyak di antara kita apabila melakukan banyak dosa, kemudian dia pun berprasangka buruk kepada Allah dan tidak berhusnudzan bahwa dosa-dosa dia tidak akan diampuni. Karena saya pernah ada orang yang bertanya kepada saya, dan orang yang bertanya ini merasa dosanya banyak, dan dia baru hijrah setelah tua. Dia bertanya, Ustaz, apa orang seperti saya ini layak untuk mendapatkan ampunan? Jadi saya katakan, kenapa? Dia mengatakan bahwa saya dari kecil banyak melakukan kemaksiatan.
melakukan dosa ini dan itu dan begitu seterusnya sampai saya stres memikirkan dosa dan takut akan kematian. Nah, saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangkalah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin tidak mengampuni hambanya. Bukankah Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, seandainya kalian berbuat salah di malam hari dan siang hari, kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta ampunan, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu. Lalu apa alasan berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla? Maka tidak boleh seseorang itu berburuk sangka itu karena kebodohan dia. Kalau dia cerdas dan berilmu, tentu dia tidak akan mengatakan seperti itu dan dia akan berusaha untuk terus bertobat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita kembangkan pembahasan ini. Karena pembahasan ini sangat penting sekali untuk kita kupas karena pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa buruk sangka itu ada macam-macam hukumnya. Ada buruk sangka itu sampai kepada tingkat haram. Ada buruk sangka itu boleh jadi sebuah kewajiban ataupun sunnah ataupun mungkin boleh-boleh saja. Seperti apa buruk sangka yang sampai jatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla? Ya tadi seperti berburuk sangka kepada Allah atau berburuk sangka dengan orang-orang yang beriman. Maka berburuk sangka kepada Allah justru sebesar-besarnya dosa. Tidak boleh seseorang berburuk sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Seperti dia berburuk sangka Allah tidak mengabulkan doanya, akhirnya dia pun istijal. Aku sudah berdoa kok tidak dikabulkan katanya. Ini buruk sangka namanya. Tidak boleh. Makanya salah satu perkara yang bisa menghalangi doa itu adalah istijal. Kata Nabi SAW, seseorang itu akan dikabulkan doanya malam yasta'jil, selama dia tidak istijal. Sahabat bertanya, Rasul, apa istijal itu? Maka Rasul mengatakan, da'autu rabbi falam yastajibli. Aku sudah berdoa kepada Rabbku, tapi dia tidak pernah mengabulkan keinginanku. Itu istijal. Justru orang yang berdoa dan terus mengatakan seperti itu, aku sudah berdoa kok tidak dikabul-kabulkan, justru tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena dia berburuk sangka dengan Allah, bahwa doanya tidak mungkin diterima, tidak dikabulkan. Maka kalau sampai seperti itu, maka hukumnya haram. Tidak boleh berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin berburuk sangka dengan orang-orang yang beriman. Berburuk sangka dengan orang-orang yang beriman, seperti berburuk sangka dengan para nabi. Ini kufur, ya. Seperti orang-orang yang mereka meragukan Nabi SAW. Karena banyak orang-orang yang meragukan para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau sampai dia meragukan bahwa dia seorang nabi, dia seorang rasul, bahkan termasuk khatamul anbiya wal mursalin dia ragukan, maka dia bisa kufur. Ya. Jadi berburuk sangka dengan Allah dan buruk sangka dengan orang-orang yang beriman, terutama para nabi, maka ini buruk sangka yang jatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi di sana ada buruk sangka yang boleh jadi mungkin itu sebuah kewajiban. Seperti umpamanya yang dilakukan oleh para
ulama hadis. Para ulama hadis apabila mereka meriwayatkan sebuah hadis, maka mereka tidak mungkin mengambil riwayat begitu saja, sampai benar-benar orang yang membawa riwayat itu dianggap thiqah, dianggap percaya, terpercaya. Bahkan sampai ada perawi hadis itu menolak hadis gara-gara seorang perawi hadis itu membohongi binatang. Jadi hendak memberi makan entah ayam atau kucing padahal tidak ada makanannya, dibohongi. Kalau dia berbohong kepada hal-hal yang seperti itu, dikhawatirkan berbohong dengan Allah Subhanahu wa taala, ditolak riwayatnya. Jadi terkadang sampai bersuudzon sedemikian para perawi hadis ini untuk menjaga kemurnian Islam, supaya tidak sembarangan memasukkan hadis yang tidak sahih kepada kitab-kitab hadis. Atau mungkin bisa saja hukumnya sunnah, berburuk sangka itu. Seperti umpamanya berburuk sangka kepada orang yang antara dia dengan orang lain ada permusuhan, ada kedengkian, baik masalah agama atau dunia, karena mungkin takut akan makarnya, karena tahu dia musuhnya, gitu kan. Sehingga dia berburuk sangka, jangan-jangan dia melakukan ini itu, jangan-jangan dia akan melakukan hal-hal ini dan itu. Maka terkadang itu disunahkan berburuk sangka seperti ini kalau memang sebelumnya sudah ada permusuhan, ya, apalagi permusuhan soal agama, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun berburuk sangka secara umum kepada orang Islam maka haram, tidak boleh. Tapi berburuk sangka kepada orang kafir maka tidak diharamkan, kata Syekh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karena asal orang kafir itu memang mereka ahlul makri, mereka orang-orang yang suka membuat makar, sehingga tidak masalah berburuk sangka kepada mereka. Tapi berburuk sangka kepada orang yang beriman tidak boleh, ya. Itu diantara macam-macam berburuk sangka. Adapun disebutkan oleh para ulama tentang gambaran-gambaran seperti apa, kemudian sangat dilarang sekali dalam bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tadi sudah saya singgung beberapa bagian di mukaddimah, saya akan menambah saja, ya. Yang pertama adalah berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui hal-hal secara detail. Ada orang-orang yang mereka kurang yakin bahwa Allah itu As-Sami, Maha mendengar, Al-Ali, Maha mengetahui, Al-Basir, Maha melihat. Sehingga karena kurang yakinnya kalau Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, sehingga terkadang kita mengucapkan kalimat-kalimat itu tidak terkontrol. Padahal setiap ucapan kita itu akan didengar Allah. Kalau seandainya orang itu meyakini dan betul-betul berbaik sangka dengan Allah, bahwa Allah itu zat yang Maha Sami, Maha mendengar, maka setiap ucapan kita itu tidak mungkin keluar begitu saja. Pasti akan dipilih kata-kata yang tidak mungkin kata-kata itu mengandung unsur kemaksiatan dan dosa, karena dia tahu bahwa ucapan dia didengar Allah. Ataupun melakukan maksiat dan perbuatan lainnya yang mengandung unsur dosa dan maksiat. Kalau orang itu tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui, bahkan Maha melihat, tidak mungkin orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang ada unsur maksiatnya, karena dia tahu kalau dia melakukan hal itu Allah tahu, Allah melihat. Tapi karena kurang yakinnya bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui dan begitu seterusnya, seolah-olah dia sedang berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kedua, berkeyakinan bahwa Allah
membutuhkan anak ataupun pasangan seperti keyakinan orang-orang Nasrani, Yahudi dan orang-orang musyrik Arab. Karena orang-orang Nasrani menganggap bahwa Tuhan itu ada 3, salah satunya adalah Tuhan anak. Sehingga mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Seperti keyakinan orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Tuhan, atau seperti keyakinan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan para malaikat itu putri-putri Tuhan. Dan ini berburuk sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Allah itu tidak berhajat, lam yalid walam yulad, tidak berhajat kepada anak, dan dia tidak diperanakkan. Dia adalah ahad, semua manusia bergantung kepadanya, as-samad. Kemudian juga yang ketiga, menyatakan bahwa ayat-ayat sifat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW zahirnya adalah kufur, syirik dan tasbih. Sebagaimana yang diungkapkan para penolak sifat, kan ada orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat bagi Allah secara zahirnya, secara lahiriahnya, sehingga mereka menolak. Seperti Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Dan turunnya Allah itu secara zatnya. Kemudian juga turun dengan segala kebesarannya. Tapi ada orang yang kemudian menolak, berburuk sangka dengan Allah Azza wa Jalla, mustahil Allah turun secara zatnya, yang turun itu rahmatnya, dan begitu seterusnya. Ini juga bagian daripada berburuk sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Atau sudah yang saya katakan tadi, Allah tidak menerima taubatnya orang-orang yang ingin bertobat, sehingga kemudian ada orang yang hendak bertobat itu karena berburuk sangka dengan Allah, tak jadi. Jangan-jangan Allah sudah tidak mungkin mengampuni dosa saya, karena dosa saya melambung ke langit. Makanya di zaman Nabi SAW ada orang yang sudah tua sekali, usianya mungkin sudah 100 tahun lebih, semua dosa sudah dilakukannya. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, apakah ada tobat orang sepertiku? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, masuklah ke dalam Islam, karena Islam itu menghapuskan apa yang sudah kau lakukan. Akhirnya dia pun yang tadinya putus asa menjadi senang, karena ada harapan bahwa dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun bertakbir. Maka ketika seseorang kemudian dalam hatinya ada keyakinan bahwa Allah tidak mungkin menerima taubat seseorang hamba yang banyak dosanya, maka dia telah berburuk sangka dengan Allah. Maka berbaik sangkalah dengan Allah. Allah itu akan senantiasa membuka pintu taubatnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun menyangka bahwa Allah akan menolak amalannya. Ketika seseorang kemudian enggak yakin dengan ibadahnya, seolah-olah mungkin Allah enggak menerima ibadah saya, karena saya ini orangnya terlampau berlumuran dengan maksiat, banyak melakukan dosa, ya. Akhirnya dia malas untuk melakukan ibadah tuh. Alasannya, kalau saya ibadah percuma juga. Saya ini ahli zina, ahli mabok, ahli judi, ahli ini, ahli itu. Kemudian ketika dia tobat, setan datang tuh. Kemudian membisikkan di telinganya, ngapain kamu sholat? Ngapain kamu berdoa? Ngapain kamu baca Quran? Percuma, ya. Maka setan berusaha untuk kemudian orang ini berburuk sangka dengan Allah, seolah-olah Allah akan menolak amalan baiknya. Maka berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau prasangka seseorang, jika ia meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah tidak akan menggantinya. Prasangka seseorang, jika dia meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, Allah tidak akan menggantinya. Seperti umpamanya orang sudah tahu riba itu haram, akhirnya dia mau keluar itu mikir-mikir tuh, ini kalau saya keluar dari pekerjaan saya, mungkin gak saya dapat yang baik pekerjaan. Ini kalau saya keluar dari perusahaan saya,
nanti saya makan apa? Itu berburu sangka dengan Allah tuh. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan innaka lan tada syai'an lillahi illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan menggantikan bagimu dengan yang jauh lebih baik lagi. Dan itu banyak kisah-kisahnya. Ya, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah itu Allah ganti yang lebih baik lagi. Seperti kita lihat bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, saat dia kemudian terlalaikan karena sibuk kemudian memandangi kuda-kudanya. Karena Sulaiman itu kan hobi berkuda dan suka dengan kuda. Ketika dia mengelus, membelai kuda sampai sore hari, sampai akhirnya terbenam matahari, dia lupa sholat 2 rakaat. Akhirnya karena kuda-kuda itu sudah melalaikan dirinya, dia sembelih semua kudanya. Maka Allah pun ganti kuda-kuda perangnya Sulaiman dengan ditundukkan angin dan awan kepada Sulaiman, sehingga dia lebih cepat lagi berjalan ke sana kemari dibandingkan dia naik kuda. Dari sini ada kaedah para ulama, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairun minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan ganti yang jauh lebih baik lagi. Karena ada orang yang terpikir dia memangnya keluar dari bank konvensional, ya, bank ribawiyah, karena tahu bekerja di situ itu banyak ribanya. Akhirnya dia pun keluar pusing cari pekerjaan. Mulailah dia jualan es, tambal ban, atau mungkin jualan kecil-kecilan gitu ya. Kemudian dia mulai berburu sangka dengan Allah. Enak dulu masih kerja di bank katanya, bisalah tinggal di rumah yang agak layak, punya kendaraan, ya agak gagah sedikit, dihormati orang gitu kan. Nah, sekarang betul-betul aku keluar dari bank, susah hidupku. Itu kan berburu sangka dengan Allah namanya. Padahal sebenarnya kalau dia berpikir bahwa kebahagiaan itu kan bukan dari banyaknya harta dunia, bukan. Tapi kebaikan itu letaknya di titik kenikmatan dalam hati kita. Makanya nikmat itu Allah letakkan di mana saja. Tidak mesti Allah letakkan nikmat itu di orang kaya. Nikmat itu Allah letakkan di orang yang punya jabatan. Nikmat Allah itu diletakkan di orang yang sehat, banyak anaknya dan begitu sering. Tidak. Kenikmatan itu Allah letakkan di mana saja. Ya, makanya lihat banyak orang miskin bisa tertawa lebar, banyak orang kaya pula susah tertawa. Ya. Banyak orang miskin senyenyak-nyenyaknya dia tidur, banyak pula orang kaya tak bisa nyenyak tidurnya. Banyak orang miskin dia makan apa saja dimakan tanpa takut penyakit, betapa banyak orang kaya yang milih-milih makanan. Jadi titik nikmat itu diletakkan di mana saja. Jangan berburu sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bagian daripada berburu sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, Allah tidak akan menggantinya, bahkan Allah akan menggantinya. Ya. Ataupun menyangka bahwa Allah tidak membalas kebaikan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga datanglah kemudian setan di kepalanya, buat apalah aku sholat ini? Betulkah nanti kalau aku sholat ini masuk surga? Buat apalah aku sedekah ini, ngabis-ngabisin harta saja? Betulkah Allah itu akan melipat gandakan uang saya? Buat apa ini saya puasa ini lapar-lapar saja? Ya, betul kan nanti saya dapat pahala? Jadi ada kemudian orang yang meragukan perkara-perkara seperti itu berburu sangka tuh kepada Allah, tidak boleh tuh. Ya, ada orang berburu sangka seperti itu. Seolah Allah Subhanahu wa taala tidak akan membalas dia, padahal Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan tetap Allah lihat. Sebagaimana sekecil apapun keburukan tetap Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Ya. Ataupun tatkala seseorang diberikan kesusahan, diberikan musibah, tiba-tiba dia mengatakan, mengapa Allah membuat saya miskin seperti ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat gulung tikar usaha saya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung mengangkat penyakit saya? Kenapa orang itu senang kok saya susah terus?
Kenapa anak orang berhasil kok anak saya nakal? Kenapa begini, kenapa begitu? Ya. Lah orang yang kemudian mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini itu hakikatnya buruk sangka tuh. Ya. Kalau sudah kemudian dia mengatakan mengapa Allah, mengapa Allah, mengapa Allah? Nah, ini berburuk sangka dengan Allah. Ingat, tidak semua musibah itu berujung dengan keburukan. Betapa banyak musibah itu berujung dengan kebaikan. Ada orang yang kemudian di PHK dari perusahaannya. Dia tidak tahu di balik itu Allah sudah menyediakan pekerjaan yang jauh lebih layak, lebih berkah, lebih banyak dibandingkan dia bekerja di perusahaan. Kan dia tidak tahu. Dan itu sudah terbukti di masyarakat kok. Banyak orang-orang yang tadinya ketakutan ketika mau dikeluarkan dari perusahaan, ketika betul-betul dikeluarkan dari perusahaan, dia pun berwirausaha jadi kaya akhirnya. Lebih kaya dibandingkan dia puluhan tahun kerja di perusahaan itu. Siapa yang tahu? Terkadang kita ini tidak tahu. Maka karena kita tidak tahu nasib kita seperti apa, berbaik sangka dengan Allah. Jangan berburuk sangka dengan Allah. Karena bagaimanapun Allah itu mengikuti prasangka kita. Ana ma'adhanni abdi bi, kata Rasul dalam hadis kudusinya. Allah berfirman bahwa aku ini bersama prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik, aku baik. Kalau prasangka hambaku buruk, maka aku buruk. Termasuk juga menyangka Allah tidak akan membangkitkan manusia untuk meminta pertanggungjawaban. Ini berburuk sangka yang fatal yang dilakukan orang-orang jahiliyah di masa Rasul. Mereka tidak yakin adanya hari kebangkitan, bahwa setelah kematian itu ada hari pengkumpulan di padang mahsyar, matahari didekatkan, penampakan amalan, adanya timbangan, adanya hisab, adanya catatan, adanya sirat, adanya surga neraka. Maka orang-orang kemudian yang meragukan bahwa itu semua akan terjadi setelah kematian, hakikatnya dia sedang berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia sedang berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun menyangka Allah ini berbuat tanpa tujuan. Tidak boleh ada keyakinan dalam hati kita bahwa perbuatan Allah itu sia-sia, tidak. Tidak ada yang sia-sia. Hatta Allah menciptakan iblis pun tidak sia-sia. Allah menciptakan Fir'aun, Allah menciptakan Namrud, Allah menciptakan Qarun, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang abas bagi Allah. Tidak ada yang laib, tidak ada yang sia-sia main-main atas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua ada kebaikannya. Semua ada kebaikannya. Allah menciptakan iblis pun ada hikmah di dalamnya. Karena kalau seandainya Allah tidak menciptakan iblis, tidak ada neraka dan surga. Tidak teruji keimanan seseorang, tidak teruji keikhlasan seseorang, tidak teruji ketakwaan seseorang, maka diciptakan iblis. Sehingga iblis menggoda kita, akhirnya terujilah mana yang kuat imannya, mana yang dusta imannya, mana yang ikhlasnya kuat, mana yang syirik, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang taat, mana yang maksiat. Jadi ada hikmah di balik itu. Jangan menyangka Allah itu berbuat tanpa tujuan ataupun sia-sia. Tidak boleh. Ya, karena itu bagian daripada berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berburuk sangka dengan Allah? Ini sangat bahaya. Menciderai tauhid. Pertama, karena bisa terjerumus kepada kesyirikan, kepada bid'ah dan kesesatan. Orang yang berburuk sangka dengan Allah ini khawatir masuk ke dalam syirik, ke dalam bid'ah ataupun ke dalam kesesatan. Ya. Karena salah satunya menolak takdir. Seperti tadi yang saya katakan kan, berburuk sangka dengan Allah, akhirnya dia menolak takdir. Seolah takdirnya itu buruk dari awal sampai akhir. Dia kan tak tahu takdirnya seperti apa. Ya. Dan itu kekufuran kalau sampai menolak takdir, karena beriman kepada takdir itu satu di antara rukun iman yang harus kita imani. Kalau kita mengingkari takdir sama dengan mengingkari Rasul, kitab. Ya. Kemudian yang kedua, di antara dampak buruknya adalah menyebabkan mengundangnya laknat Allah dan kemurkaan, sebagaimana ayat yang tadi saya sebutkan di mukaddimah. Allah akan murka, Allah akan melaknat, dan Allah sudah sediakan adab yang pedih bagi orang-orang yang berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mewariskan akhlak-akhlak buruk. Orang yang berburuk sangka itu melahirkan akhlak buruk.
Seperti kenapa kemudian orang itu tidak mau sedekah, akhirnya jadi bakhil. Karena dia berburuk sangka dengan Allah, kalau saya sedekah 1 juta, hilanglah 1 juta dalam dompet. Dia tidak yakin bahwa Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat dari infaknya. Akhirnya terlahirlah sifat bakhil, kikir, medit. Kenapa? Karena berawal dari berburuk sangka. Kalau saya infak, habislah uang saya. Dia enggak yakin bahwa di balik infak itu ada ziyadah, tambahan harta berlipat ganda dari apa yang diinfakkannya. Jadi melahirkan akhlak buruk. Ya, akhirnya dari bakhil itu kemudian berbuat jahat. Ya. Termasuk juga di antara dampak buruknya berburuk sangka itu, Bu, dia malas untuk beramal, malas untuk ibadah. Karena tadi, buat apa saya sholat? Kok hidup saya kayak gini-gini aja? Coba kalau saya sholat, ya minimal usaha lancar, minimal penyakit ya sembuh, ya minimal anak-anak baik. Kayaknya sholat gak sholat sama aja perasaan. Ini kan berburuk sangka, Bu. Ya, akhirnya dia malas beribadah kan, karena di awal dengan buruk sangka masalahnya. Ngapain saya banyak-banyak ibadah katanya? Waktu saya nggak sholat saja usaha saya lancar. Ya, setelah saya sholat malah kemudian tersita waktunya, pelanggan pada lari. Apa gara-gara sholat saya akhirnya gulung tikar ini? Akhirnya sholat disalahkan. Mulailah dia lemas. Ya, mulailah dia akhirnya tidak mau melaksanakan sholat. Asal amal, buruk amalnya. Kenapa? Karena suudzon tadi. Ya. Ataupun gara-gara suudzon ini, berburuk sangka ini, muncul kebencian, muncul permusuhan. Ya, orang kalau buruk sangka itu pasti dengki kan, bukan? Jangan-jangan tuh. Kok dia kayak gini ya? Kok nggak pernah negor ya? Dulu negor terus. Mulai berburuk sangka dia. Ada apa ini? Ada ini, itu macam-macam. Akhirnya kemudian keluarlah akhlak-akhlak yang buruk tadi, dengki, musuh, ya. Termasuk juga kalau dalam keluarga pasti berburuk sangka itu fatal, Bu. Kalau suami berburuk sangka dengan istri, istri terus berburuk sangka dengan suami, itu enggak akan sakinah mawaddah warahmah dicapai dia. Pasti akan cekcok hari-hari. Kenapa? Karena didasari dengan kecurigaan, tidak yakin. Padahal berumah tangga itu, Bu, bukan sistem barter ya. Saya nasihatkan Ibu ya. Berumah tangga itu bukan sistem barter, Bu. Bukan kalau suami baik sama saya baik sama dia. Suami jahat sama saya jahat sama dia. Atau seorang suami mengatakan kalau istri saya baik sama dia. Kalau istri saya jahat juga sama dia. Bukan itu. Rumah tangga itu tidak dibangun di atas barter. Karena berbuat baiknya seorang istri kepada suami itu atas perintah Allah, bukan karena kebaikan suami. Sebaiknya berbuat baik suami kepada istri atas perintah Allah, bukan karena istri baik dia baik, bukan. Ya, tetap, Bu, istri jelek, suami tetap baik. Suami jahat, istri usaha tetap baik. Karena kenapa kau berbuat baik suami? Bukan kau sudah kayak gini kayak gitu. Yang memerintahkan saya berbuat kepada suami itu bukan suami, tapi Allah. Saya ingin dapat pahala dari berbuat baik kepada dia, walaupun suami saya tidak baik. Itu yang benar. Ya, supaya jangan ada buruk sangka akhirnya cekcok. Itulah buruk sangka kayak gitu. Ya, termasuk juga orang berburuk sangka itu susah percaya orang. Kalau sudah susah percaya orang itu ya susah hidupnya. Sana kemari buruk sangka terus kan. Akhirnya capek sendiri dia. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara kemudian bab yang kita kaji, larangan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hamba-hamba Allah yang lainnya. Berarti kalau sudah kita tahu bahwa buruk sangka ini sebuah hal yang sangat membahayakan, baik bagi akidah ataupun akhlak gitu ya, bahkan sampai kepada ibadah, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berbaik sangka. Orang yang berbaik sangka itu tenang hidupnya, akan tenang hidupnya, karena dia akan positive thinking aja tuh. Kalaupun dia ditimpa musibah, dia akan sabar.
kalaupun ditimpa kenikmatan dia akan bersyukur karena dua-duanya baik bagi dia. Tidak mungkin dia berburuk sangka dengan Allah. Boleh jadi Allah sedang menegur saya, mungkin saya lalai, makanya Allah berikan musibah kepada saya. Boleh jadi saya ini sudah kebablasan maksiatnya sehingga Allah sedang menghukum saya supaya saya tobat dan sadar. Boleh jadi Allah sedang menghilangkan sifat-sifat munafik saya supaya keimanan saya makin kokoh, yakin bahwa di sana ada Tuhan yang menimpakan musibah dan dia juga yang akan mengangkatnya. Jadi kalau seandainya sikap seorang mukmin ketika ditimpa musibah itu dia berhusnudzon, berbaik sangka, akhirnya dia sabar, maka insya Allah hidupnya akan tenang tuh. Orang yang enggak tenang itu kan karena suudzon saja tuh. Tapi orang yang berhusnudzon pasti tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia menyandarkan semua yang dilakukannya atau yang menimpanya itu adalah tidak lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu kecuali semua sudah dicatat. Ya, jadi tenang hidup kita. Walaupun dia tidak punya apa-apa. Makanya kenapa Nabi SAW pernah mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan benci berjumpa dengan dia. Apa maksudnya? Orang yang berbaik sangka dengan Allah, bahwa di sana ada sorga, di sana ada kenikmatan yang tidak akan terkira, maka dia akan memandang dunia ini tidak lebih daripada seekor sayap nyamuk. Pasti dia akan memilih kehidupan yang kekal dengan kenikmatan dibandingkan kehidupan yang fana. Makanya dia akan menginvestasikan semua daya, upaya, tenaga, harta dan waktunya untuk membangun kehidupan dia di sorga. Tetapi orang-orang yang kurang baik sangkaannya dengan Allah, maka orang ini tidak mungkin menginvestasikan kehidupannya, tenaganya, waktunya, biayanya, tenaganya untuk kehidupan akhirat setelah kematiannya. Makanya lihat orang-orang yang mereka berbaik sangka dengan Allah saat kematiannya. Kita lihat di antara mereka ada yang tersenyum, keringatan di dahi, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, meninggal di tempat-tempat yang baik dan tempat-tempat ibadah atau saat beribadah. Karena Allah pilihkan kematiannya terbaik untuk dia. Dan saat detik-detik kematiannya orang yang seperti ini, dia akan rindu berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia akan cepat kembali ke rumah yang sesungguhnya yang ia bangun di dunia. Dia ingin cepat masuk ke dalam surganya. Istana yang selama ini dibangunnya di dunia, taman yang selama ini dia bangun di dunia, kenikmatan surga yang selama ini dia berusaha untuk mendapatkannya dengan cara wasilah di dunia. Tapi orang-orang yang berburuk sangka dengan Allah saat kematiannya, maka dia akan susah. Karena setelah kematian tidak ada tabungan bagi dia. Saat setelah kematian tidak ada sorga bagi dia, tidak ada istana bagi dia, tidak ada kebun bagi dia. Kenapa? Karena istananya ada di rumah, kebunnya ada, istananya ada di dunia, kebunnya ada di dunia, rekeningnya ada di dunia, segalanya ada di dunia. Saat kematiannya seolah-olah dia meninggalkan dunia, dan disitulah dia pun berprasangka buruk dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maka berhusnudzonlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara kajian kita. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya.